Halo. Halo. Saya Aderani Oktaviana dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Merangin serta Latsar CPNS Kabupaten Merangin. Di video ini saya akan menyampaikan learning journal yang berkaitan tentang nilai-nilai berakhlak yang sudah saya pelajari dan pahami selama beberapa hari terakhir ini di agenda kedua. Selama proses pembelajaran, saya tidak hanya memahami berakhlak sebagai materi, tetapi juga mencoba memaknai bagaimana nilai-nilai ini bisa diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Saya juga sempat menyusun kamus berakhlak versi saya sendiri, supaya lebih mudah dipahami dan diingat dalam praktiknya. Dari yang saya pelajari, berorientasi pelayanan itu bukan cuma soal melayani, tapi bagaimana kita benar-benar peduli dengan kebutuhan masyarakat. Kadang hal kecil seperti cara kita berbicara atau merespon itu sudah termasuk pelayanan. Kemudian akuntabel. Ini menurut saya cukup menantang karena bukan hanya soal menyelesaikan tugas, tapi juga bagaimana kita bertanggung jawab atas hasilnya, jujur dan terbuka. Untuk kompeten, saya jadi sadar bahwa kemampuan itu harus terus diasah. Tidak hanya untuk mengandalkan apa yang sudah kita punya sekarang. Nilai harmonis juga terasa penting. Apalagi dalam lingkungan kerja, hubungan yang baik dengan rekan kerja ternyata sangat berpengaruh ke kenyamanan dan kinerja. Loyal juga bukan sekedar patuh, tetapi bagaimana kita menjaga kepercayaan dan nama baik instansi. Lalu adaptif. Ini sangat relevan dengan kondisi sekarang. Perubahan yang cepat, teknologi yang berkembang. Jadi kita harus mau belajar dan menyesuaikan diri. Dan yang terakhir, kolaboratif. Dalam pekerjaan, kita nggak bisa kerja sendiri. Harus ada komunikasi dan kerjasama supaya tujuan dapat tercapai. Kalau dikaitkan dengan role model yang saya pilih, yaitu Presiden ke-7, Bapak Joko Widodo, saya melihat beberapa nilai berakhlak itu memang tercermin dalam gaya kepemimpinannya, terutama dalam hal pelayanan dan adaptasi terhadap perubahan. Selain itu, dari sisi organisasi, saya juga melihat contoh penerapan nilai ini di PT Kereta Api Indonesia, terutama dalam peningkatan kualitas layanan dan pemanfaatan teknologi. Tapi di sini saya sadar, nilai berakhlak sebenarnya bisa diterapkan di mana saja, tidak terbatas pada satu instansi saja. Dari pembelajaran ini saya merasa bahwa nilai berakhlak itu sebenarnya sederhana, tetapi tantangannya ada di konsistensi. Melalui kamus berakhlak yang sudah saya buat, saya jadi lebih mudah mengingat maknanya dan mulai mencoba menerapkannya walaupun masih bertahap. Saya juga menyadari bahwa dalam praktiknya pasti ada kendala, tapi itu bagian dari proses belajar. Sebagai penutup, saya berharap nilai-nilai berakhlak ini tidak hanya dipahami sebagai materi, tetapi benar-benar bisa menjadi kebiasaan dalam bekerja. Karena pada akhirnya perubahan besar itu dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Terima kasih.